sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan. Radikal. Ya. Kelompok garis keras kanan. Ya. Nah itu yang Dan Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya itu. Sampai hari ini belum dicabut fatwanya. Dan 2019 kemudian berulang. Ya. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi untuk melawan mereka. Ya. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Iya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke, bergabung. Ya artinya dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Dan di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai presiden. Dia sedang menjadi panitia. Betul. Ya. Ini yang membuat kami kecewa. Itulah mengapa luapan itu kita ungkapkan dalam bentuk tekstual. Jokowi pengkhianat. Bukan hanya pengkhianat terhadap demokrasi, di mana dia lahir lewat demokrasi, tapi juga dia mengkhianati kami-kami yang dulu mati-matian menjadi pasukan-pasukan tempurnya Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apakah ini hanya kekecewaan di kalangan elit saja atau juga dirasakan oleh masyarakat? Memang tadinya kekecewaan di kalangan elit, memang tadinya. Tapi kemudian meresap pelan-pelan sampai ke bawah. Saya, Prof, kemarin itu keliling di Jawa Timur, mulai dari Mataraman. Saya sempat hadir di reuni akbar di Lirboyo. Saya kemudian jalan ke beberapa tempat di Tapal Kuda dan juga di Madura saya belusukan, kurang lebih saya hampir 1 minggu melakukan itu semua. Tapal Kuda itu mulai dari mana saja? Jawa Timur bagian timur. Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, Jember, sampai ke Banyuwangi. Sampai ke Banyuwangi, ya. Oke. Resapan-resapan tentang kekecewaan terhadap Jokowi ini sudah mulai terasa. Makanya saya nggak kaget dengan hasil survei yang sedemikian jomplang itu. Saya tidak percaya. Tapi kalau aparat desa juga sudah turut, bagaimana kita tidak mempercayainya? Kan mereka sangat dekat dengan warganya, dengan masyarakatnya. Ya, saya kira kepala desa terutama mungkin kemarin dikerahkan itu kan karena mereka menginginkan masa jabatan 9 tahun. Ya. Dan kemudian saya dengar-dengar Pak Jokowi menyetujui rancangan undang-undangnya, tapi kemudian kan harus diputuskan di DPR. Ya. Dan itu sebenarnya juga bukan, kalau diklaim itu abdesi, ya bukan abdesi semua. Karena yang berangkat dari Madura ini adalah AKD, Asosiasi Kepala Desa. Asosiasi Kepala Organisasinya Desa. lain. Memang organisasi kepala desa, tapi bukan bagian dari organisasi yang namanya abdesi. Jadi organisasi kepala desa ini kan bukan hanya abdesi. Ada AKD, ada juga apa namanya hampir desi-desi juga. Tapi ada organisasi lain. Menarik sekali kita melihat sekarang pusat kegiatan ada di Solo. Dan banyak juga yang bertanya kepada kami, Pak, bahas dong geng Solo katanya, begitu ya. Saya sempat bikin cuitan juga. Oh begitu ya. Iya. Nah, muncul seperti itu. Jadi apakah Anda juga merasa dikeroyok oleh satu kekuatan tertentu hari ini? Saya merasa bukan karena dikeroyok, tapi saya merasa Pak Jokowi telah mengkerdilkan Indonesia menjadi sebesar Solo saja. Dan Pak Jokowi mengkerdilkan meritokrasi yang seharusnya dimiliki oleh banyak anak muda di Indonesia dengan potensi yang jauh lebih mumpuni, dikerdilkan menjadi anaknya sendiri. Dan kemudian ini digiring, dijual seolah-olah ini Indonesia. Dijual seolah-olah ini anak muda. Nah ini yang saya protes dari Pak Jokowi. Dari sejak dulu, sejak mulai dari eskalasi pemilu 2024, saya selalu berbicara bahwa Pak Jokowi harus menjadi negarawan, jangan menjadi politisi. Dan saya menganalogikan dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun menjelang wafatnya tidak mau menunjuk penggantinya karena hanya ingin menjaga supaya beliau ini tetap menjadi negarawan, bukan politisi. Sekali dia menunjuk penggantinya, maka disitulah dia akan menjadi politisi dan berusaha mengawetkan kekuasaannya. Nah ini saya selalu menganalogikan itu. Dan hari ini betul, mulai dari pimpinan-pimpinan aparat penegak hukum seolah-olah harus menjadi
cipratannya Sulu gitu. Ada satu hal yang menarik. Ketika 3 cawapres ini bertemu di acara Mata Najwa, saya senang sekali melihat itu ya. Ditanya apa yang Anda pikirkan menjelang tidur. Ya. Pak Mahfud menjawab dengan sangat jelas bahwa dia suka bertanya, untuk apa saya lakukan ini lagi. Tapi begitu pagi hari saya bangun, ternyata saya dapat dorongan semangat, banyak orang yang mendorong saya. Tapi malam hari saya suka bertanya, untuk apa ya saya lakukan ini? Lalu Caimin juga sangat menarik. Dia mengatakan, sebelum tidur saya merenung, kenapa kalau saya turun ke lapangan yang hadir ramai sekali, banyak sekali, tetapi hasil pollingnya tidak seperti itu. Ya. Tapi ketika ditanya kepada anaknya Pak Jokowi, ya, kemudian dia menjawab, saya nggak mikirin apa-apa karena saya kena bantal sudah langsung tidur. Ya.